fi hilmihi wa ihtimalihi wa afihi wa sabrihi. Fi hilmihi, khuz kita nah, wa ihtimalihi wa afihi wa sabrihi. Di kitab saya 147, yang nggak punya kitab nyimak aja. Yang halas. Wih, kitab yang taruh di bawah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membuka kalbu pikiran kita semua untuk mengkaji kalam-kalam baginda Rasulullah SAW, karya-karya ulama yang membicarakan Nabi Muhammad SAW. Halaman 147 di cetakan Darul Faiha. Ini hadiah dari Al-Habib Hussein Al-Aidrus, DMI ya, Condet ya. Masih saudaraannya beliau juga nih. Ta'rifu? Nggak tahu. Namanya sama ya. Sama-sama Aidrus juga ya Habib ya. Jadi saya beli kitab dikit, tapi bawahnya banyak pulang. Karena beliau titip Asy-Syifa untuk dibagi-bagi kepada teman-teman pengkaji tentang Rasulullah SAW. Dan teman-teman, ini kitab Afdalul Kutub anin Nabi SAW, kitab paling afdal mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau mix sayang? Ntar ya. Ya. Nggak aman ini. Dan beliau ini akidahnya ya, akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Akidahnya sama dengan kita. Itu sebabnya orang-orang yang bermanhaj, tidak bermanhaj Ahlus Sunnah, agak kurang senang sama kita, sama kitab ini ya. Panas ya. Bab fi hilmihi, fasal fi hilmihi wa ihtimalihi wa afihi wa sabrihi ya. Bab mengenai kesantunan Nabi Muhammad SAW ya, wa ihtimalihi. Ihtimal itu beliau suka menanggung rasa, bisa juga diartikan suka senang direpotin gitu ya. Suka lebih baik menahan diri daripada kemudian menunjukkan ketidak santunan ya. Wa afihi, afwihi, afun itu secara harfiah berarti maaf, namun secara maknawi bisa diartikan besarnya jiwa Rasulullah SAW ya. Jadi jiwanya besar, kelebihan jiwa. Itu karena afun, qulil afwa di Quran itu, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan, lalu di Quran jawab qulil afwa, yaitu kelebihan. Maka al-asl fi makna al-afwu, pada dasarnya afu itu bermakna kelebihan. Kelebihan makna asalnya. Kalau dalam bab konflik, lalu kita melepas, lalu memaklumi, itu namanya berjiwa besar. Kita namanya hidup di dunia, jangankan sama teman, sama saudara aja konflik, benar nggak? Apalagi sekarang kita ini bukan temenan lagi, kita udah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Pasti nanti ada konflik. Apalagi nanti ribet, misalnya ada bisnis, bisa konflik.
Mau bisnis apa, Umi? Lalu ada konflik kita misalnya dengan orang yang punya pergerakan yang mirip dengan kita. Kita harus afu, ya, berjiwa besar. Nggak boleh kemudian orang-orang yang kemudian mengatakan lu gua atau nggak mau nyapa lagi gitu. Nah, itu orang-orang yang jiwanya kecil. Nah, kita nggak akan meniru karakter seperti itu, ya. Wasabrihi, dan kesabarannya sallallahu alaihi wasallam. Wa amal hilm wa ihtimal wal afu ma'al qudra wa sabru ala ma yukrah, ya. Adapun sifat-sifat di atas, ya, wa baina hadhil alqab firaq, ya, atau farqun, ya. Semua hal ini ada perbedaan istilahnya. Fa innal hilma, nah, hilm, kan Allah itu bernama Halim, sifatnya disebut hilm. Nah, nggak usah dikunci, kita ada yang masuk, ya. Ini teman kita yang bernama Halim, ada dua, ya, tiga. Ada Halim Palembang, dua Palembang tuh, senior sama junior. Pak, sorry, ada Pak Mir Halim di Pematang Rebah, ya. Ada lagi yang nama Halim, Hilma. Wah, Hilma mah zaujahnya Faiz. Hilm itu halatu tawakkur, ya, wasabat indal asbabil muharrikat. Kondisi tawakkur, kerendahan hati, tenang. Tawakkur itu tenang. Wasabat, tidak goyang, indal asbabil muharrikat, ketika ada faktor-faktor yang menggerakkan atau menyinggung ego, gitu. Itu yang disebut al asbab al muharrikat. Nah, kalau ihtimal diartikan lebih khusus, habsun nafs indal alam, jadi menahan diri ketika tersakiti, wal mu'ziyat, ketika tersinggung, ya. Dan teman-teman, inilah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu berarti Rasulullah itu tahan banting, bukan? Saat tahan banting. Wajar kalau perjuangannya itu nggak berhenti di tengah jalan. Coba bayangkan kalau Rasulullah itu nggak tahan disakiti oleh orang-orang sekitar, nggak tahan disindir oleh orang sekitar, kira-kira berhenti gak tuh? Mungkin gak beliau 13 tahun berulang terus? Mungkin gak? Nggak mungkin. Maka Rasulullah itu disebut orang yang ihtimal. Nah, sifat ini saya juga perlu meniru, karena biasa karakter manusia itu dasarnya bukan berdasarkan suku, ya. Mau suku apa aja sama aja. Pada dasarnya kita itu punya karakter gampang tersinggung. Itu secara manusiawi normal. Tapi Rasulullah SAW itu bukan manusia biasa. Beliau al-insan al-kamil. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi lain dengan manusia biasa. Nah, semoga sifat ini mulai siang ini bisa kita percik, kita ambil dari percikan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kalau ada teman-teman yang tersinggung oleh kata-kata saya minta maaf, ya. Semoga yang selama ini rela dicolek-colek, berarti di kolbunya sudah ada nur Nabi Muhammad SAW, ya. Begitu juga kami, ya, namanya guru yang ngajar kajian itu, ya, sering makan hati juga. Tapi kita malu kepada Rasulullah SAW. Beliau sudah bertahun-tahun dan kuat-kuat aja kok, ya. Wa misluha
as-sabr wa ma'aniha mutaqaribah. Mirip dengan ihtimal itu sabar. Ihtimal ini boleh diartikan sinonim daripada sabar. Sinonim dari, bedanya kalau sabar itu lebih kepada ketahanan menghadapi musibah. Tapi ihtimal ketahanan di perasaan. Ya, tapi sebenarnya ihtimal itu minas sabar, bagian dari kesabaran. Menikah itu kita sama pasangan itu pasti sering nahan hati, benar nggak? Ya, benar ya. Kalau itu terjadi pada pasangan kita, semoga beliau itu ya ihtimal ya. Kalau nggak ihtimal ya pecah kapalnya. Kapal pernikahannya pecah ya. Adapun afu tarkul mu'akhazah. Secara harfiah ya, ini bagusnya kitab Asy-Syifa ini. Beliau mengartikan secara harfiahnya itu pas gitu. Afu kan sering kan kita ngomong afu ya, alafu ya gitu. Alafu kita artinya maaf. Tapi al-afu dalam bab sifat Rasulullah SAW, ala wa huwa tarkul mu'akhadhah, nggak ngambil hati. Itu yang disebut berjiwa besar. Gimana? Jadi kalau mau tanya, apakah nur Rasulullah masuk ke dalam diriku? Cek 4 sifat ini ada nggak? Jadi orang yang dapat limpahan al-faid al-nabawi, al-faid al-muhammadi, limpahan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, maka pasti kesantunan, kelembutan itu ada pada dirinya. Halim tuh nama Bang Halim, tuh mana Bang Halim? Ya, Kholis udah nih ya. Lalu ada ihtimal, kuat perasaannya, gak gampang tersinggung, tetap ya kalau hal yang baik dia bersamakan. Maka ihtimal itu juga berarti suka mengalah. Ihtimal juga berarti ya sudah, yang penting kebersamaan, yang penting jamaah nggak pecah. Biarlah hatiku pecah, yang penting jamaah jangan pecah. Bisa nggak begitu? Itulah sahabat Nabi SAW. Ya, bayangkan, antum nggak bisa bayangin nih. Coba. Ini zaman dulu ya. Mereka punya istri 4. Sayang banget sama yang keempat. Terus ngomong, ketika muhajirin datang, kasihan ngeliat jomblo-jomblo itu hajirin. Udah saya ceraiin 1, kamu nikahin ya. Dimodalin lagi. Itu saking kuatnya perasaan mereka. Ya. Oh, kalau kita nggak kuat kita. Apalagi mbak-mbak ini nggak kuat ya. Berbagi itu dia nggak kuat. Semoga nanti kuat. Wa hadza kulluhu mimma 'addaba Allah ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini semuanya adalah ma 'addaba Allah, yang Allah didik kepada Sayyidina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu cara didiknya dikasih case-nya langsung. Enggak, kalau kita kan di kampus teori dulu, langsung case-nya langsung dikasih kepada Nabi Muhammad SAW. Khuzil afwa, surat Al-A'raf. Khuzil afwa, hendaklah kamu tidak mengambil hati, berjiwa besarlah kamu. Wa'mur bil 'urf, perintahkanlah yang sama-sama difahami itu baik. Jadi jangan perintahkan orang yang nggak jelas, yang dia nggak paham. Ya. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini teman-teman semua, inilah isi daripada nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi nur Sayyidina Muhammad itu kan ketika ngalir masuk ke dalam kolbu, maka dia menjadi suatu karakter itu kemudian berbuah-buah. Salah satunya ini khuzil af. Ya, kenapa Rasulullah itu suka memberi maaf, tidak ngambil hati?
Karena itu salah satu pancaran dari sifatullah Al-Ahad As-Samad, sifat Allah Ta'ala, yaitu Al-Afu. Ini yang sering kita baca kalau salat witir, innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, engkaulah, sesungguhnya engkaulah afu, ya, yang sering tidak menganggap kesalahan kami itu kesalahan, ya. Yang dapat sifat ini orang dapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau dapat nur Muhammad itu bukan kemudian menjadi orang eling-eling aneh-aneh, enggak. Karakternya itu yang kemudian menjadi luar biasa. Jadi perintahnya wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang tidak faham. Karena karakter orang tidak faham ta'nul juhal, kata Imam Syazili. Ini yang kita bahas sebelumnya. Saya sering dikirim Buya Asfi, tapi itu bacaan kita dari dulu, dan memang kita baru ngeh ketika Buya Asfi mengirim kembali kalam Sayyidina Abul Hasan Syazili yang dinukil oleh Al-Mursi, diriwayatkan oleh Ibn Athaillah Iskandari, ada di kitab Lataiful Minan, ya, la yakmul ilmul ulama hatta yubtala bil arba'. Enggak sempurna ilmu ulama sampai dia diuji dengan 4 hal. Ya. Dicaci maki musuh, diejek teman, ta'nul juhala, nomor 3-nya juhala, dikomentari jahat atau diresain oleh orang yang jahil, dikomentari oleh netizen, itu salah satunya. Nggak usah kepikiran, biarin aja, santai aja. Namanya orang jahil. Loh kok bisa ya jahil cerdas, hafal dia ngerti apa yang disampaikan, dia hafal, tapi dia nggak ngerti maksudnya. Maka bahan yang didengar dari orang yang dia kemudian ejek itu dijadikan bahan olok-olokan. Ini orang-orang jahil itu. Maka Abu Jahal disebut Abu Jahal karena sering mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada aja ya bocil-bocil. Bismillah. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه هذه الآية سأل سيدنا جبريل عليه السلام عن تأويلها فقال له حتى أسأل العالم. Nabi SAW ketika diturunkan ayat ini bertanya kepada Sayyidina Jibril mengenai maknanya, takwilnya. Lalu beliau, Jibril menjawab, aku bertanya dulu kepada yang maha alim. Ya. Summa dhahaba fa'ata. Lalu Jibril pergi lalu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Muhammad, inna Allah ya'muruka an tasila man qata'ak. Ini makna ayat nih, surah Al-A'raf 199 yang bisa jadi bahan khutbah yang mau khutbah. Ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah ya'muruka an tasila man qata'ak. Jadi ini namanya muallimi dengan malaikat. Muhadatsah khidriyah malakutiyah, berinteraksi menanyakan makna ayat kepada malaikat. Nah itu Sayyidina Nabi SAW lakukan. Ya, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu antasila man qata'aka, menyambung, menyapa orang yang tidak nyapa kamu, menyambung silaturahim orang yang memutus kamu. Berat ya? Perintah agama tuh kok yang berat-berat gitu ya. Berat ya, nyambung orang yang mutus tuh berat sekali. Nyapa orang yang nyakitin tuh berat sekali. Itu berat sekali. Wa tu'tiya man haramak, lalu memberi orang yang menghalangi kamu, menghalangi hak-hakmu. Haram bahasa Arab artinya mana? Hazar. Wa ta'fu amman zalamak,
dan engkau tidak mengambil hati orang yang telah menzolimimu. Saya udah ketemu loh orang-orang begitu, dan itu bukan orang alim menurut orang-orang. Bahkan dia mungkin dianggap orang preman kali, atau orang biasa, tapi karakternya ada pada dia. Suka nyambung silaturahim. Si ustaz malah nggak nyambung silaturahim, ya. Si kiai malah kemudian musuhan sama teman lamanya. Tapi giliran preman kok malah nyapa orang gitu, bahkan nyapa orang yang dia nggak kenal. Kan ciri-ciri kiamat itu orang hanya menyapa yang kenal, lalu nggak nyapa orang yang kenal. Nah, maka Nabi SAW mengatakan Islam yang terbaik adalah antusallim ala ma'anarafta wa ala man lam ta'rif. Kamu menyapa orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Tusallim itu menyebar salam. Jadi Islam yang baik itu bukan membid'ahkan orang. Pertama kali bukan. Jadi pertama ketemu nih, bid'ah nih, enggak ngomong bid'ah. Pertama kali itu afsus salam bainakum, menyebar kedamaian, bikin orang damai dulu, bikin orang nyaman dulu. Itulah Islam terbaik. Ya, saya keliru sebelumnya. Kita kalau sebelumnya berteman itu, kalau dia salah langsung koreksi. Ya, gimana dia mau nyaman? Ya, sama nih orang-orang mukasyafah itu kalau langsung buka-buka batin kita, kan kita nggak nyaman. Ya, benar nggak? Ya. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah kamu terhadap apa yang Allah timpakan kepadamu, karena hal itu adalah urusan yang besar, ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sama ya, surah Luqman ayat 17, Al-Ahqaf 35. Lalu ada surat An-Nur 22, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah beri maaf. Jadi memberi maaf bukan minta maaf. Minta maaf lebih wajib daripada memberi. Kan perintahnya apa? Berilah maaf. Tapi ada yang lucu tuh, dosennya Ami Fala tuh, nggak ada tuh minta maaf, yang ada beri maaf tuh. Lucu dia mau ngelucu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu suka Allah mengampuni kalian. Maksudnya gini, Allah aja ngampuni, suka memaafkan, masa kamu nggak mau maafin? Emang kamu lebih hebat dari Allah? Itu maksudnya. Allah pun tidak pendendam, masa kamu dendam? Nah, itu ciri-ciri Nur Muhammad SAW sudah masuk ke dalam diri, ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang yang sabar dan ghafar, menilai tidak ada kesalahan kawannya, menghapus. Ghafar itu mentipek, menghapus kesalahan orang lain, nganggap dia tidak. Bisa nggak begitu? Ini kita mau buat surau nih di BSD. Kalau ada sedikit misalnya tetangga segala macam, bisa nggak kemudian tidak tersinggungan sama tetangga nih misalnya? Apalagi sesama kita, ya. Wala khafa'a bima yu'thar min ilmihi wa ihtimali anna kull halim qad 'urifat minhu zallah wa hufizat minhu hafwah. Wa huwa sallallahu la yazidu ma kasratil adha illa sabran wa la israfil jahil illa hilman, ya. Di Nabi itu Nabi itu sadar diri bahwa, ya, kullu halimin qad urifat minhu, setiap orang yang santun, dia kenapa santun? Dia kenapa kemudian memaklumi, lembut sama orang, nggak kasar? Dia tahu tidak ada orang yang luput dari zallah. Apa arti zallah? Nah, ini hati-hati teman-teman. Jadi kenapa muncul ada orang-orang berkarakter keras? Salah sekali, dianggap salah selama-lamanya karena dia sulit merasa atau mengakui kesalahannya. Nah, itu dia. Allah pernah salah gak? Kenapa Allah halim? Karena Allah menciptakan makhluk dan menciptakan ada kesalahan pada makhluk itu. Maka Allah halim.
Allah sudah tetapkan ada kesalahan pada kita, maka bukan pada Allah ada kesalahan. Itu beda halimnya Allah dengan halimnya kita. Kalau halimnya makhluk, karena saya sadar saya ini nggak pernah selalu benar. Sedangkan halimnya Allah, Allah sadar bahwa makhluk yang diciptakan tidak sempurna, maka Allah memakluminya. Itulah halim, ya. Jadi teman-teman gak usah diingat-ingat kesalahan orang, ya. Gak usah diingat-ingat kesalahan orang, ya. Wahwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu ma'a kasratil adza illa sabran. Nabi itu semakin disakiti semakin sabar. Kalau kita semakin disakiti, ya, kita nggak boleh lah parkir depan. Dia parkir depan ya. Tadinya kita mau gaya-gayaan, yaudah parkir aja gitu. Tapi ya sudahlah, ya, kita ngalah aja ya. Sing waras ngalah. Wala israfil jahil illa hilman. Ya kalau ada orang yang jahil, adabnya kurang bagus, ya kita santun aja. Ya. Ada yang negur mereka? Perang sudah. Wajar kemudian di masa setelah itu para sahabat perangnya dahsyat. Karena nggak ada lagi ingetin. Ada yang ingetin tapi nggak digubris. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya sahabat aja perang, ya wajar, ini dia. Orang-orang yang sama pasti mereka juga yang kemudian yang masih konflik setelah Rasulullah SAW wafat. Apa kata Nabi SAW ketika dipanas-panasi oleh sebagian sahabat yang belum sempurna dididik? Inni lam ub'ats la'anan. Nih perhatikan, aku tidak diutus sebagai pelaknat. La'an itu kasratul la'an, suka banyak mengutuk, ya, terkutuk gitu kan, sial gitu. Walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan. Tetapi aku diutus sebagai dai dan sebagai rahmat. Nah, ini bedanya dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung itu cerdas, saya kagum cerdasnya. Sayangnya kok cerdasnya pakai hinaan, kok cerdasnya pakai cacian. Seandainya dia nggak mencaci, ketemu saya cium tangannya, karena saya belajar banyak kecerdasan dia. Cuma sayang dia kotori lidahnya dengan tanpa rahmat. Bayangkan Rasulullah disakiti, udah dicaci sampai berdarah-darah wajahnya, sampai patah remuk tulangnya, dikompor-kompori sahabat Nabi sebagian yang belum sempurna dididik karena itu masih masa awal hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus sebagai pelaknat, pengumpat, pencaci maki. Enggak. Jadi orang kalau udah melaknat itu ujung, kalau sudah mulai ngumpat, mulai mencaci maki, ujungnya melaknat. Ya, ya semoga ya kecerdasan dia nggak ketutup. Ya, dia ya namanya manusia mungkin ada khilafnya. Semoga dia balik lagi seperti yang kita dengar sebelumnya itu. Kan seru kan dengar dia debat kan, ngalah-ngalahin orang tuh seru loh. Cerdas sekali. Tapi memang nggak semua orang cerdas akalnya, bercahaya qalbunya. Ya. Walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan. Aku diutus bukan sebagai orang cerdas doang gitu, tapi sebagai dai, orang yang suka persuasif, pengajak. Persuasif itu bahasanya apa? Ayo gitu. Itu da'iyan. Warahmatan, dan penuh dengan rahmat. Di riwayat lain, ya, lastu bitta'an wala billa'an. Aku bukan pelaknat, bukan pencaci. Itu aja nih kurangnya, ya. Lah kok ada tokoh Islam ikut-ikutan? Nah, itu aneh. Padahal dia nggak disakiti seperti Rasulullah SAW disakiti. Ya. Cuma tersakiti oleh berita kok. Makannya masih 3 kali sehari, ya.
ceramah masih bebas kemana-mana, ceramah aneh-aneh, kritik-kritik nggak ditangkep. Kenapa dia nggak bersyukur? Ya. Lalu apa kata Nabi SAW ketika disakiti, badan diremuk, wajahnya berdarah? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, mereka belum mengerti. Ya. Maka saya berpikir jangan-jangan yang dia laknat, yang dia caci maki itu yang ada nur di situ. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita nggak tahu. Siapa tahu orang yang menurut kita enggak, ternyata iya. Kan suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Masih ingat Nabi Nuh? Apa kata Nabi Nuh di surat Nuh ayat 26? Nah ini di halaman 149 dilanjutkan. Sayyidina Umar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad da'a Nuhun ala qaumi. Wahai Rasulullah, ini Umar berdalil nih. Wahai Rasulullah, ini proposal biar ngancurin musuh nih pakai doa. Wahai Rasulullah, bukankah demi ayah bundaku, bukankah Nabi Nuh mendoakan kehancuran kaumnya dan berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan bagi orang kafir tempat tinggal di muka bumi. Ganas gitu. Jadi Nabi Nuh itu gregetan ya. 950 tahun berdakwah, itu kapalnya dikencingin. Pantas gregetan ya. Wah, kalau kita nggak tahu deh ya. Laqad da'auta alaina mithla lahalakna. Seandainya wahai Rasulullah, engkau mendoakan kami seperti itu, lahalakna min man inda akhirina, ya. Falaqad uti'a zahruna wa adumiya wajhuna wa qasurat ruba'iyatuk wa qad uti'a zahruka wa udmiya wajhuk wa qusirat ruba'iyatuk fa'abaita an taqula illa khaira. Nah, di situ kemudian dia ngaku, wahai Rasulullah, punggungmu udah remuk, wajahmu sudah berdarah, ya, sendi-sendimu sudah patah, tapi engkau masih ngomong baik. Ah, itu namanya halim. Masih ngomong baik. Ada yang begitu nggak? Mau cari wali Allah nggak? Cari yang begitu. Ustadz mah banyak, ulama mah banyak, pendakwah, pengkhotbah banyak, tapi yang menjadi kekasih Allah nggak banyak. Ya, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi engkau masih mengatakan, ya Allah ampuni kaumku, mereka tidak mengerti. Jadi Nabi itu membangun positive thinking dan mengatakan mereka itu menolakku bukan kenapa-napa, tapi karena nggak ngerti. Kalau kita pasti ngomong ini, masa dia nggak ngerti? Gitu ya. Ya kan, kita memaksakan mereka ngerti. Itu yang membuat konflik nggak selesai. Itu yang membuat rumah tangga kita nggak selesai. Itu yang membuat komunitas kita, majelis kita bubar. Nah, coba nanti saling mengingati ya, mengingatkan. Kok dia begitu sih sama aku? Cukup katakan, mungkin dia nggak ngerti maksud kita. Gitu, itu cara manajemen konflik di dalam diri. Jadi kita boleh sebut ini manajemen konflik Rasulullah SAW untuk membuang pikiran negatif dalam dirinya sehingga muncul pikiran positif di dalam dirinya. Ya. فقال القاضي عبد الفضل رضي الله تعالى عنه انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم إذ لم يقتصر على السكوت عنهم حتى عفا عنهم. Nabi itu, coba perhatikan kata Imam Qadiyat ya, Abul Fadl itu Qadiyat sendiri. Perhatikanlah bagaimana bagusnya keutamaan beliau, ketinggian derajat beliau, ya, kesabarannya, kesantunannya. Idlam yaktasir, beliau kalau sakit, tersakiti, itu tidaklah membiarkan dirinya diam, kecuali dia berbicara dan pembicaranya memaafkan mereka. Ya,
Kalau kita belum, kita masih jauh. Maka teman-teman, mau dapat nur Sayyidina Nabi SAW, mudah memaafkan. Paling dekat sama pasangan dulu, lalu sama saudara, lalu sama tetangga, lalu sama sesama atau teman-teman perjuangan. Ya, pasti teman-teman nih malam tadi ngurus ini nggak? Pada ngurusin di lapangan kan? Kajian kita di surau, pasti sesama teman-teman ini ada komunikasi kurang oke. Cukup katakan di hati, mungkin dia nggak paham maksudku, maka dia begitu. Ya. Kenapa kita ngomong begitu? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Tapi Nabi SAW lebih dari itu. Itu orang kafir nggak disebut saudara tuh, tapi beliau sayang sama mereka. Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan itu terjemahnya apa? Sayang. Jadi teman-teman, kita menyayangi tidak hanya mukmin, tapi menyayangi alam semesta yang di situ ada orang kafir, ada pemaksiat, ada pohon, ada segala macam, ya. Nanti perlu diperhatikan usulan dulu kita yang kemudian dipertegas Bang Dik malam tadi, tanam pohon, ya. Berarti gambarnya disesuaikan. Kalau di hadis sebelumnya, Allah mahdi qaumi. Di riwayat lain, Allah mahdi qaumi, Allah mahdi qaumi. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kaumku. Nah, kalimatnya begitu. Lalu beliau mengatakan, ini sababus syafaqah war rahmah li qaumi summa i'tadhara anhum bijalihi faqala innahum la ya'lamun. Itu karena sebab ada rasa sayang beliau kepada mereka, ya. Bayangkan sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang ngomong gini sama beliau, waihak. Waihak itu terjemahannya apa nih, Laura Ali? Ya. Apa terjemahannya? Litarahum kalau di kamus tuh. Payah kau gitu ya. Sial loh, bisa juga begitu. Sial gitu kamu gitu. Atau suwe, gitu sekarang tuh suwe. Faman ya'dil illa ma'adil. Jadi ketika Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang, tiba-tiba ada sekelompok orang datang, terus perwakilannya ngomong, ya Rasulullah ya'dil, ya Rasulullah ittaqillah, ya Rasulullah. Hei Rasulullah, takutlah kepada Allah. Itu orang. Tapi Rasulullah gimana jawabnya? Khalid bin Walid, mana sifat halimnya, ya kan? Nabi SAW masih nyolatin Abdullah bin Ubay. Antum gila itu. Ini cuma beda coblosan. Hebatnya gorengan politik di zaman itu, ya.